warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Megawati Mulyas. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak semua tetap sehat dan bersemangat walaupun saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita harus tetap tinggal di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, di sini Ibu juga berpesan kepada anak-anak semua, jangan lupa anak-anak tetap belajar di rumah, kemudian juga tetap menjaga kesehatan dengan cara 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita mempelajari bab 5, sub C sampai dengan E. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan karakteristik kualitas pelayanan prima, kemudian manfaat, tujuan, fungsi, dan tolak ukur dari pelayanan prima. Yang terakhir kita juga akan mempelajari terkait dengan etiquette, behavior, and teamwork. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak semua dapat menjelaskan, dapat mengetahui terkait dengan karakteristik kualitas pelayanan prima, kemudian manfaat, tujuan, fungsi, dan tolak ukur dari pelayanan prima, dan yang terakhir anak-anak dapat menjelaskan dan mengetahui terkait dengan etiquette, behavior, and teamwork. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini? Ibu harap anak-anak semangat dan siap ya. Yuk, next kita belajar terkait dengan bab 5, sub C sampai dengan E. Kali ini kita sudah masuk bab 5, yaitu pelayanan prima. Nah, kali ini kita akan membahas terkait sub C dan sampai E. Nah, ini anak-anak, ada quote of the day. Sebelum kita pelajaran, kita harus mematik semangat terlebih dahulu. Kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi. Nah, anak-anak, ada yang tahu maksud dari kata-kata tersebut? Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit makna apa dari kata-kata yang tersirat tersebut. Nah, anak-anak, ketika kalian sedang berproses dalam meraih sesuatu, meraih keinginan, cita-cita kalian, tentu kalian semua akan melewati berbagai rintangan, baik itu suka maupun duka, dan tak terkecuali kalian mengalami sebuah kegagalan. Maka dengan kegagalan tersebut anak-anak hendaknya tidak menyerah, namun kegagalan tersebut kalian jadikan sebagai pijakan atau acuan untuk memperoleh dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Dengan menjadikan suatu kegagalan tersebut sebagai motivasi, kalian juga lebih meningkatkan kemampuan kalian, dan salah satu caranya yaitu kalian mencoba lagi dan akhirnya anak-anak memperoleh kesuksesan di kemudian hari. Nah, anak-anak, topik isi bahasan kita pada kali ini yang pertama yaitu menetapkan pelayanan prima kepada pelanggan, yang kedua yaitu melaksanakan pelayanan prima kepada pelanggan. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan definisi pelayanan prima, mengidentifikasi unsur pelayanan prima, mengemukakan jenis-jenis pelayanan prima, melakukan identifikasi pelayanan prima kepada pelanggan, dan melaksanakan pelayanan prima kepada pelanggan sesuai dengan standar dan prosedur. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal pembukaan video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita pelajari terkait dengan karakteristik kualitas pelayanan prima, manfaat, tujuan, fungsi, dan tolak ukur pelayanan prima, serta etiquette, behavior, and teamwork. Nah, anak-anak, di sini apa sih itu pelayanan prima? Sudah kita pelajari ya di materi selanjutnya sebelumnya, yaitu pelayanan prima disebut juga dengan service excellent.
yaitu upaya instansi, organisasi, atau penyedia barang dan jasa menyampaikan informasi, pelayanan, dan produk itu sendiri kepada konsumen dengan sebaik-baiknya sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Ketika suatu perusahaan sudah mengupayakan pelayanan itu dengan berharap konsumen puas dan nantinya juga akan memperoleh keloyalan dari pelanggan itu sendiri anak-anak. Nah anak-anak, ibu lanjutkan terkait dengan karakteristik kualitas pelayanan prima. Yang pertama anak-anak, yaitu penampilan. Penampilan sangat diperlukan untuk melakukan pelayanan prima kepada pelanggan. Karena dengan penampilan yang baik, penampilan yang menarik dapat meyakinkan pelanggan saat memberikan pelayanan. Misalnya anak-anak, sebagai resepsionis maka harus memiliki tutur kata yang baik, berpenampilan yang menarik, serta memiliki tubuh yang proporsional dan lain-lain. Nah anak-anak, dalam suatu perusahaan pasti juga sudah menyediakan standar operasional dalam hal berpenampilan. Mungkin juga ketika resepsionis itu harus berpenampilan seperti apa, mungkin rambut harus dikepang atau harus digelung, ketika yang berjilbab harus memakai jilbab warna apa, dan semua itu juga sudah diatur dalam standar operasional berpenampilan dalam suatu perusahaan anak-anak. Yang kedua yaitu kesopanan dan ramah. Pegawai yang melayani masyarakat atau pelanggan maka memerlukan sikap sopan, santun, sabar, dan tidak egois karena masyarakat pengguna jasa pelayanan berasal dari berbagai kalangan, baik dari perbedaan tingkat ekonomi maupun tingkat status sosial anak-anak. Sehingga kesopanan dan keramahan di sini perlu diterapkan dan dilakukan ketika ingin melakukan pelayanan prima. Yang selanjutnya yaitu kesediaan melayani. Pegawai harus profesional, karyawan harus profesional, dan harus tahu harus benar-benar dalam melayani pelanggannya anak-anak. Sebagaimana tugasnya yang harus siap selalu melayani yang memang memerlukannya. Ketika ada seseorang, ketika ada pelanggan yang memerlukan bantuan, ya sebagaimana mungkin, secepat mungkin, setanggap mungkin, seorang pegawai, seorang karyawan harus mampu membantu dan bekerja secara profesional sebagaimana tugasnya. Selanjutnya anak-anak, pengetahuan dan keahlian. Supaya dapat melayani dengan baik, maka pegawai harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang yang dikerjakannya anak-anak. Misalnya anak-anak, petugas pelayanan yang memiliki tingkat pendidikan atau pelatihan dan kemampuan penguasaan yang tertentu, maka juga jabatannya pun harus sesuai dengan keahliannya, ditentukan, disesuaikan dengan bidangnya. Ketika seseorang memiliki pendidikan yang lebih dibandingkan orang lain, maka jabatannya pun juga akan berbeda dengan orang yang mungkin memiliki pendidikan yang kurang, seperti itu. Namun juga tidak menutup kemungkinan di sini pengalaman juga harus mempunyai. Ketika dia pendidikan tetapi dia tidak berpengalaman sama sekali, dia tidak memiliki pengalaman, dia tidak bisa mengelola, mencerna dan mengoperasikan perusahaannya, maka juga sama saja. Sehingga beberapa sisi ini harus diperhatikan, seperti itu. Selanjutnya anak-anak, yaitu tepat waktu dan janji. Maksudnya di sini anak-anak, dalam pelayanan maka pegawai dalam melaksanakan tugasnya jika membuat janji dengan pelanggan harus diperhitungkan terlebih dahulu anak-anak. Apakah waktu dan janji tersebut bisa ditepati atau tidak? Misalnya mengadakan pertemuan dengan pelanggan dalam kurun waktu 3 hari. Maka dalam kurun waktu yang sudah ditentukan itu juga harus ditepati. Ketemu klien, ketemu pelanggan juga harus dilaksanakan. Seperti itu. Yang selanjutnya, kejujuran dan kepercayaan anak-anak. Dalam melakukan pelayanan harus memiliki aspek kejujuran dalam segala hal anak-anak. Baik itu jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam bentuk pembiayaan, jujur menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Dan bersikap jujur ini anak-anak
pelayanan dapat dipercaya dari berbagai aspek, misalnya dari perkataannya, sikapnya, maupun ketika dia melakukan pekerjaan. Ketika sudah menerapkan sikap kejujuran dan kepercayaan ini, maka seorang pegawai juga akan mudah dipercaya oleh atasannya, seperti itu. Yang selanjutnya, efisien anak-anak. Pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan harus efektif dan efisien. Maksudnya di sini anak-anak, pelanggan menuntut hal-hal tersebut, yang mana pelanggan juga tidak mau dong diberikan pelayanan seenaknya saja ataupun pelayanan yang berlibat-libat. Pasti bakal komplain, pasti bakal banyak sekali masukan-masukan yang ada. Namun ketika kita menjalankan secara efektif dan efisien, maka akan menghasilkan biaya yang murah, kemudian waktunya singkat, tepat, serta hasil dari pelayanannya juga berkualitas anak-anak. Oleh karena itu anak-anak, efisien dan efektif di sini juga merupakan hal yang harus diwujudkan dan harus menjadi perhatian serius dalam melakukan pelayanan anak-anak. Selanjutnya anak-anak, kepastian hukum. Jika hasil dari pelayanan yang dilakukan kepada pelanggan itu berupa suatu keputusan anak-anak, itu juga harus memiliki kepastian hukum. Jika tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, maka juga akan berpengaruh kepada sikap masyarakat. Misalnya anak-anak, dalam pelayanan pengurusan surat-surat berharga misalnya. Nah, jika tidak ada kepastian hukumnya, tidak ada legalitasnya, maka juga akan berpengaruh terhadap kredibilitas dari perusahaan dan pelayanan itu sendiri anak-anak. Maka dari itu, pelayanan kepada pelanggan anak-anak itu selain berupa jasa yang dikeluarkan juga merupakan suatu keputusan, yang mana keputusan itu juga harus memiliki kepastian hukumnya. Next anak-anak, yang selanjutnya yaitu keterbukaan. Sikap keterbukaan di sini yaitu kegiatan yang memerlukan izin. Maka keterbukaan perlu dilakukan anak-anak. Sikap keterbukaan ini akan berpengaruh pada kejelasan informasi kepada masyarakat atau pelanggan. Ketika para pegawai perusahaan atau karyawan perusahaan itu menjelaskan terkait informasi yang berada di perusahaan, mungkin terkait dengan produk ataupun yang lain-lain, dan dilakukan dengan rasa keterbukaan, transparansi, maka informasi yang didapat oleh pelanggan dan informasi yang diperoleh oleh konsumen itu juga sesuai apa yang diharapkan dari perusahaan itu sendiri anak-anak. Yang selanjutnya yaitu biaya anak-anak. Dalam pelayanan maka perlunya penentuan pembiayaan yang harus wajar juga. Oleh karena itu anak-anak, biaya harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat, harus transparan dan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang selanjutnya tidak rasial. Dalam melakukan pelayanan tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, agama, politik, hobi, dan yang lain-lain. Ketika kita memberikan pelayanan, ya kita harus memandang semuanya itu sama, tidak boleh membeda-bedakan. Entah dia putih, tinggi, hitam, dan yang lain-lain, kita juga tidak boleh membeda-bedakan ya anak-anak. Selanjutnya yaitu kesederhanaan. Prosedur atau tata cara pelayanan kepada pelanggan harus dipermudah, tidak boleh berbelit-belit dalam pelaksanaannya. Ketika kita mendaftar kerja misalkan, bagaimana prosedur mendaftar kerja itu benar-benar harus jelas, terperinci, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan perusahaan. Ketika itu sudah dijalankan dengan benar, dengan maksimal, maka hasil yang diperoleh pun juga akan maksimal. Begitu juga ketika seseorang itu ingin membeli suatu produk di perusahaan, bagaimana kita memberikan pelayanannya, apakah kita harus konsumen itu dioper ke sana, dioper ke sini, dan bagaimana? Nah, seperti itu. Apakah kita memberikan pelayanan yang mudah, efisien, ataupun kita malah mempersulit si konsumen itu?
atau mungkin berada di fasilitas kesehatan. Bagaimana instansi itu memberikan kualitas dan pelayanan yang baik kepada para konsumen, kepada para pelanggan, atau bahkan ketika ingin berobat malah dibelit-belitkan. Nah, seperti itu. Bagaimana instansi atau perusahaan itu merancang suatu kualitas pelayanan yang baik lagi. Nah, anak-anak, Ibu lanjutkan ke materi D, yaitu manfaat, tujuan, fungsi, dan tolak ukur dari pelayanan prima. Nah, anak-anak, manfaat dari pelayanan prima yang pertama yaitu melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat. Maksudnya di sini anak-anak, ketika kita memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan, pelanggan juga akan merasa nyaman terhadap pelayanan kita. Tepat di sini maksudnya produk yang diinginkan pelanggan sesuai dengan apa yang kita berikan kepada pelanggan. Dan cepat di sini maksudnya ketika kita sudah janji mungkin produk ini akan sampai di rumah konsumen di hari apa, maka kita juga harus cepat dalam mengirimnya. Seperti itu. Nah, yang kedua ya anak-anak, yaitu menciptakan suasana di mana konsumen merasa diperhatikan. Ketika konsumen ingin membeli suatu produk atau memesan jasa dari suatu perusahaan, bagaimana mungkin kita secara cepat dan tanggap untuk bertanya kepada konsumen apa yang sedang dibutuhkan, apa yang sedang diinginkan, sehingga di sini anak-anak konsumen merasa nyaman, konsumen merasa diperhatikan. Pegawai harus lebih peka, pegawai atau karyawan harus lebih tanggap lagi untuk mengetahui apa kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Maka dari itu di sini anak-anak, konsumen dapat merasa diperhatikan dan dianggap sangat penting bagi perusahaan. Yang ketiga anak-anak, yaitu menciptakan pasar yang lebih baik terhadap produk atau jasa yang dijual. Maksudnya di sini ketika seorang konsumen itu sudah percaya kepada perusahaan dan mungkin contohnya membeli produk A. Kemudian produk A ini sangat berkesan sekali di konsumen yang satu ini anak-anak. Kemudian konsumen satu ini berbicara kepada temannya, saya loh baru beli produk ini dari perusahaan ini, dari toko ini. Nah, dengan seperti itu, dengan konsumen itu membagi dan bersharing kepada temannya, maka juga akan memperluas pasar dari produk ataupun jasa yang dijual. Sebagaimana mungkin kita memberikan pelayanan yang baik, produk yang berkualitas, dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kemudian pelanggan loyal kepada perusahaan dan kembali lagi ke perusahaan untuk membeli produk dan bahkan bisa bercerita kepada teman ataupun saudaranya terkait dengan produk ataupun jasa yang telah ditawarkan perusahaan. Maka dari itu dapat menciptakan pasar yang lebih baik terhadap produk atau jasa yang dijualnya anak-anak. Yang keempat yaitu memuaskan pelanggan. Jelas sekali anak-anak, salah satu manfaat dari pelayanan prima yaitu memuaskan pelanggan. Pelanggan puas terhadap pelayanan yang diberikan, puas terhadap produk yang diperoleh, sesuai dengan apa kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Yang kelima anak-anak, yaitu menempatkan pelanggan sebagai mitra bisnis. Contohnya apa anak-anak di sini? Contohnya yaitu ketika seorang konsumen atau pelanggan itu sudah menjadi langganan di toko misalnya, nah kita bisa menyetok ataupun menyuplai konsumen tersebut barangnya. Mungkin konsumen itu ingin menjualnya lagi ke masyarakat lain. Nah, dengan adanya hubungan yang baik dan kepercayaan antara kedua belah pihak di sini, pelanggan itu tadi dapat dijadikan sebagai mitra bisnis yang baik juga. Yang keenam anak-anak, yaitu memenangkan persaingan pasar. Sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu anak-anak, yang mana setiap usaha pasti memiliki pesaing atau kompetitor ya anak-anak. Nah, bahkan produk, strategi ataupun segala macam yang dikeluarkan itu hampir sama, bahkan sama ya anak-anak. Nah, bagaimana kita membedakan dengan perusahaan kompetitor dan perusahaan pesaing itu? Dari segi apa kita bisa membedakan? Nah, di sini dari segi
pelayanan primanya. Ketika kita sudah memenangkan hati masyarakat, ketika kita sudah mengambil hati konsumen, kita memenangkan persaingan pasar di bidang pelayanannya. Nah, seperti itu misalnya. Begitu juga dengan memberikan keuntungan yang maksimal anak-anak. Ketika masyarakat itu udah loyal, udah percaya kepada perusahaan ataupun bisnis yang sedang dijalankan, maka konsumen itu akan kembali secara terus-menerus pada perusahaan kita untuk membeli produk, dan secara otomatis penjualan akan meningkat dan penghasilan juga akan meningkat. Nah anak-anak, sekarang kita belajar terkait dengan tujuan pelayanan prima. Apa saja ya tujuan dari pelayanan prima itu? Nah, yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas menjadi salah satu ciri juga bagi keberhasilan usaha atau bisnis anak-anak. Dengan memberikan pelayanan yang tidak abal-abal dan memberikan pelayanan yang prima, service excellent yang benar-benar bagus, itu juga akan memberikan pelayanan yang berkualitas. Membantu pelanggan mengambil keputusan. Nah, di sini anak-anak, seorang pegawai, seorang karyawan perusahaan itu harus benar-benar mengetahui produk yang dijual dari perusahaan atau jasa yang ditawarkan. Ketika pegawai itu sudah benar-benar mengetahui produk yang diinginkan, maka ketika pelanggan itu bingung, pelanggan itu meminta saran kepada pegawai memilih produk ataupun jasa yang mana, pegawai itu benar-benar mengetahui produk apa yang benar-benar dicari oleh pelanggan yang sesuai. Sehingga di sini tujuan dari pelayanan prima yaitu membantu pelanggan mengambil sebuah keputusan. Ketika para pegawai sudah mengetahui dengan jelas produk yang dihasilkan, pegawai itu juga akan dengan mudah kan mengomunikasikannya kepada pelanggan. Nah ya anak-anak, yang selanjutnya itu menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada produk yang ditawarkan. Nah, di sini bagaimana strateginya, bagaimana caranya, apa sih tujuan dari pelayanan prima itu? Ya salah satunya menumbuhkan rasa kepercayaan pelanggan kepada produk yang ditawarkan, bahwa produk yang perusahaan kami ini buat benar-benar produk yang original, benar-benar produk yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian anak-anak, yaitu menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Selain produk yang ditawarkan itu juga harus disukai, dipercaya oleh masyarakat, dari segi pelayanan pun juga harus disesuaikan. Pelayanan itu juga harus diberikan secara baik kepada masyarakat, sehingga dengan adanya pelayanan prima dapat menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Yang selanjutnya, menghindari terjadinya tuntutan atau aduan dari pelanggan. Misalnya, ketika kita tidak melaksanakan pelayanan yang baik, pelanggan datang mencari sesuatu, kita diamkan, kita tidak respect dan tidak peka terhadap pelanggan, maka akan adanya tuntutan dan aduan dari pelanggan itu kepada perusahaan ataupun produk yang dihasilkan anak-anak. Nah, tapi di sisi lain perusahaan anak-anak juga tidak boleh menutup kemungkinan ketika ada komplain, ada saran dan masukan dari pelanggan, maka perusahaan juga harus tetap membuka pintu menerima masukan itu. Demi apa? Ya demi kemajuan perusahaan itu sendiri, kemajuan dari bisnis itu sendiri menjadi bisnis yang lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya anak-anak, konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan. Di sini anak-anak, ketika kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang excellent, pelayanan yang sangat baik kepada pelanggan, maka konsumen itu akan merasa diperhatikan, akan merasa dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga dengan adanya hal tersebut, pelanggan juga akan merasa dipentingkan oleh perusahaan. Ketika para konsumen itu membutuhkan sesuatu, kemudian kita dengan tanggap mencarikan produk atau jasanya, itu juga akan
pelanggan merasa puas dan merasa diperhatikan. Nah, yang selanjutnya yaitu menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, di sini ketika pelanggan atau konsumen itu sudah percaya, sudah yakin kepada bisnis yang didirikan dan sudah menggunakan berulang-ulang produknya. Di sini perusahaan bagaimana mempertahankan kepercayaan, loyalitas, kesetiaan pelanggan untuk membeli produk maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu, anak-anak. Sehingga dengan memberikan pelayanan yang baik, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan, maka juga akan menumbuhkan keloyalan terhadap pelanggan itu sendiri. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya. Sekarang fungsi dari pelayanan prima. Yang pertama yaitu fungsi komunikasi, anak-anak. Fungsi komunikasi di sini, anak-anak, yaitu upaya menyampaikan informasi produk terkait nilai dan manfaat yang didapat konsumen ketika membeli atau menggunakan barang dan jasa. Sudah Ibu jelaskan tadi, anak-anak, para pegawai dan karyawan perusahaan hendaknya betul-betul memahami terkait dengan apa produk ataupun jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ketika para pegawai itu sudah mengetahui dengan benar, dengan betul terkait dengan produk yang dikeluarkan, maka komunikasi yang nantinya akan disampaikan kepada pelanggan, entah itu terkait dengan produk, harganya, komposisi, dan yang lain-lain, itu juga akan mudah memperlancar komunikasi antara para pegawai itu dengan pelanggan. Beda halnya ketika seorang pegawai itu benar-benar tidak mengetahui apa produknya, kemudian ada pelanggan yang bertanya, maka pegawai itu juga akan kebingungan untuk menjawabnya. Maka dari itu, komunikasi di sini bisa dibangun dengan cara pegawai dengan memperhatikan apa produk dan jasa yang dikeluarkan dari perusahaan itu. Yang kedua, anak-anak, yaitu fungsi ekonomi. Dengan adanya pelayanan yang baik, anak-anak, maka bisnis akan semakin untung karena telah dipercaya dan telah diakui oleh konsumen. Nah, anak-anak, di sini maksudnya ketika konsumen itu sudah menjadi langganan, menjadi loyal kepada perusahaan, maka lain kesempatan konsumen itu akan kembali lagi. Yang mana di sisi lain bahwa produknya dari perusahaan yang dikeluarkan itu telah terbeli oleh konsumen. Maka dari itu, di sini suatu bisnis itu akan semakin untung ketika banyak yang beli, banyak yang datang untuk mungkin menawar ataupun membeli dan yang lain-lain. Bahkan untuk mengajak kerja atau mengajak kerja bisnis untuk membeli produknya. Sehingga ketika semakin banyak pembeli, maka juga keuntungan juga akan semakin meningkat. Yang selanjutnya, anak-anak, yaitu fungsi penilaian. Dengan pelayanan terbaik, maka konsumen akan menilai kecakapan dalam melayani konsumen, sehingga mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih layanan. Sudah Ibu jelaskan tadi, ketika perusahaan itu berdiri, pasti ada pesaing atau kompetitornya, yang mana tidak hanya 1-2 kompetitor dan pesaing saja, mungkin ada beberapa. Nah, di sini bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang berbeda dari perusahaan kompetitor dan pesaing, sehingga di sini masyarakat dapat menilai, oh ini loh perusahaan yang benar-benar memberikan pelayanan yang baik, memberikan pelayanan yang excellent kepada masyarakatnya. Sehingga dengan masyarakat dapat menilai itu, kemudian masyarakat dapat memilih mana yang terbaik, mana perusahaan mana ataupun bisnis mana yang benar-benar memberikan pelayanan yang prima, seperti itu. Nah, anak-anak, yang terakhir yaitu fungsi persaingan. Pelayanan prima juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur persaingan. Bahkan beberapa ada yang mengandalkan kualitas pelayanan dibanding dengan kualitas produk itu sendiri. Nah, ketika suatu perusahaan itu ada kompetitor dan pesaingnya, bagaimana kita
melakukan persaingan di antara dua perusahaan yang memiliki produk yang sama, menghasilkan produk yang sama, bagaimana kita bersaingnya? Nah, di sini fungsi pelayanan prima dijadikan sebagai tolak ukur persaingan. Apakah pelayanan prima di bisnis A dengan bisnis B itu lebih baik mana pelayanannya? Itu yang menilai masyarakat, anak-anak. Nah, bahkan anak-anak, suatu perusahaan itu lebih mementingkan kualitas produk, kualitas pelayanannya daripada kualitas produknya. Karena apa? Kita mencari target, kita mencari konsumen yang mampu melihat pelayanannya. Oh, saya loh diperhatikan ketika saya membeli barang di sini. Nah, seperti itu. Sehingga di sini anak-anak, namun suatu perusahaan itu ketika dibangun ataupun suatu bisnis itu dibangun, lebih baiknya memperhatikan kedua sisi, yang mana dari sisi kualitas produk yang dihasilkan dan kualitas pelayanan yang dihasilkan. Nah, anak-anak, tadi sudah ada gambaran ya. Sekarang Ibu lanjut ke tolak ukur pelayanan prima. Yang pertama anak-anak, ada transparansi. Pelayanan yang terbuka, mudah diakses, dan juga mudah dimengerti, artinya konsumen mengetahui apa yang mereka dapat dan perusahaan mengetahui segala proses pelayanan yang terjadi. Sehingga anak-anak, transparansi di sini, konsumen itu mengetahui produk yang saya beli itu sebenarnya produk apa, kemudian manfaatnya apa, digunakan untuk apa, penggunaannya bagaimana, itu konsumen mengetahuinya. Sedangkan dari sisi perusahaan juga mengetahui berbagai alur dan segala proses pelayanan yang terjadi. Kan suatu perusahaan juga sudah diatur sesuai dengan standar operasional pelayanannya. Nah, apakah sesuai dengan step by stepnya ataupun tidak, seperti itu. Yang kedua anak-anak, yaitu tanggung jawab. Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika, perundang-undangan, dan standar operasional pelayanan. Ketika pelayanan itu sudah sesuai dengan etika dan sudah dipertanggungjawabkan, maka pelayanan yang hasilnya nanti juga akan maksimal. Nah, selanjutnya itu kondisi. Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan atau konsumen dengan prinsip yang efektif dan efisien anak-anak. Ketika anak-anak sebuah perusahaan itu menawarkan barang, itu juga bisa dilihat berdasarkan latar ataupun background dari si konsumen itu. Ketika konsumen itu mungkin tertarik akan barang-barang yang lebih mahal lagi dijual dari perusahaan itu, ya tidak ada salahnya para pegawai menawarkan barang yang lebih mahal lagi. Toh itu nanti dari pihak konsumennya juga merasa senang dan dari perusahaan pun juga merasa memperoleh keuntungannya. Sehingga kita juga harus memperhatikan kondisi ataupun latar belakang dari konsumen itu sendiri, namun tetap memperhatikan prinsip efisien dan efektif. Nah anak-anak, yang selanjutnya yaitu partisipatif. Yang mana anak-anak? Pelayanan harus bersifat dua arah, di mana memperhatikan pelanggan dan lingkungan sekitar. Yang mana anak-anak? Di sini pelayanan tidak hanya memperhatikan apakah pelanggan itu puas atau tidak. Namun di sini perusahaan juga harus memperhatikan apakah usaha dan bisnis yang didirikan itu sudah sesuai dengan AMDAL atau analisis dampak lingkungannya atau belum. Ketika kedua sisi itu sudah benar dan sudah beriringan, sudah sesuai dengan jalurnya, maka usaha tersebut dapat dikatakan partisipatif karena memperhatikan pelayanan dari dua arah, dari arah kepuasan pelanggan maupun dari lingkungannya sendiri. Apakah ketika perusahaan itu didirikan akan berdampak terhadap lingkungan, atau perusahaan ketika didirikan itu sudah mampu mengolah limbah yang dihasilkan sendiri atau belum, seperti itu. Nah anak-anak, selanjutnya itu kesamaan hak. Pelayanan harus bersifat adil, artinya pelayanan tidak memandang suku, agama, ras, golongan, dan status sosial.
Sehingga ketika yang datang itu dari suku A, suku B, suku C, agama A, agama B, agama C, kita juga harus memberikan pelayanan yang sama, tidak membeda-bedakan. Adil bagi pemberi layanan dan penerima layanan. Baik kita adil dalam memberikan informasi kepada pelanggan dengan suku A, dengan suku B atau C, semua harus adil, baik dari pemberi maupun penerima layanan itu sendiri anak-anak. Nah, sudah ada gambarannya anak-anak terkait dengan bagaimana apa tolak ukur dari pelayanan prima itu. Nah, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh customer service dalam memberikan pelayanan prima. Yang pertama anak-anak, menguasai informasi tentang perusahaan beserta produk atau jasa yang dijualnya. Ketika perusahaan merekrut pegawai itu juga harus memiliki komitmen yang kuat. Bagaimana perusahaan itu dapat loyal, bagaimana pegawai itu dapat loyal kepada perusahaan. Sehingga ketika nanti pegawai itu diberikan suatu informasi, terkait dengan bagaimana alur perusahaan, kemudian proses operasional dari perusahaan itu dapat mencernanya dengan baik. Bahkan produk yang dihasilkan seperti yang Ibu tadi bilang sudah dimengerti oleh para pegawainya. Kemudian anak-anak mengenali siapa klien dan apa kebutuhan mereka. Ketika mungkin perusahaan kaos kaki anak-anak. Nah, di sini siapa kliennya, siapa yang membutuhkan kaos kaki ini? Apa mungkin pedagang sayur itu membutuhkan kaos kaki? Atau ketika petani itu membutuhkan kaos kaki? Nah, kita di sini perusahaan dan customer service harus benar-benar jeli dalam melihat siapa kliennya. Ketika perusahaan kaos kaki yang dituju ya anak sekolah, pegawai, mungkin orang-orang yang membutuhkan, kita bisa melihat klien kita siapa, kemudian sasaran kita siapa, itu juga harus jeli. Kemudian anak-anak memberikan pelayanan secara ramah, sopan, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ketika kita menawarkan produk, komunikasi di sini merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Ketika kita menerangkan produknya, namun bahasa kita sulit dimengerti oleh konsumen, itu juga sama saja bohong. Ketika kita menerangkan dengan gaya bahasa yang juga mudah dipahami, maka konsumen juga akan merasa tertarik kepada produknya. Seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak, yaitu mendengarkan keluhan dengan baik. Anak-anak ketika konsumen itu merasa ada keluhan kepada perusahaan, kemudian ada masukan, ada saran, ya kita mendengarkan, kita menjadi pendengar yang baik. Oh, klien kita sedang melakukan keluhan ini, kita catat, kita pahami, kemudian kita juga akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah dilakukan. Oh, kenapa kok pelanggan bisa sampai komplain? Nah, apakah ada yang harus diperbaiki lagi terkait dengan pelayanan prima ataupun terkait dengan ketika kita memberikan pelayanan kepada pelanggan atau bahkan produknya bermasalah. Nah, itu juga harus dievaluasi. Kita mendengarkan keluhan dengan baik. Yaitu selanjutnya meminta maaf apabila terjadi kesalahan anak-anak. Ketika terjadi keluhan dan benar perusahaan itu yang salah anak-anak, jangan malu untuk meminta maaf karena itu memang kesalahan dari kita, seperti itu. Nah anak-anak, sekarang kita belajar terkait dengan etiquette, behavior, and teamwork. Nah anak-anak, etiquette merupakan sekumpulan peraturan kesopanan yang tidak tertulis, namun penting untuk diketahui oleh setiap orang untuk disebut beradab dalam berhubungan satu sama lain dalam pergaulan.
Nah, kata kunci dari penerapan etiquette di sini ya anak-anak adalah memperlihatkan sikap penuh sopan santun, rasa hormat, keberadaan orang lain, dan mematuhi tata krama yang berlaku pada lingkungan. Nah, anak-anak, etiquette di sini bukanlah ilmu pengetahuan yang benar-benar harus dipelajari oleh seorang pegawai ataupun karyawan perusahaan. Namun, etiquette di sini merupakan sebuah kebiasaan yang mungkin timbul akibat paksaan ataupun akibat niat dari seseorang dan akibat dari peraturan yang dibuat perusahaan untuk memperbaiki sikap dan tindakan rasa sopan santun dari pegawai itu sendiri. Sehingga anak-anak, etiquette di sini diidentikan dengan tata cara dan tata krama dalam berperilaku maupun dalam menggunakan bahasa ketika berinteraksi dengan orang lain, misalnya dipakai dalam pergaulan misalnya. Nah, oleh karena itu anak-anak, etiket lebih merupakan sekumpulan peraturan kesopanan yang tidak tertulis, namun penting untuk diketahui oleh setiap orang yang disebut beradab. Sehingga di sini bukan merupakan hal yang benar-benar harus dipelajari, namun di sini merupakan kebiasaan yang harus dilakukan secara terus-menerus, yang mana kebiasaan itu nanti dapat dilakukan dan kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti halnya kesopanan, kemudian tata krama, dan lain-lain. Nah anak-anak, selanjutnya yaitu behavior. Behavior merupakan sikap atau tingkah laku kita sehari-hari. Sikap dapat terbentuk dari latar belakang keluarga, pendidikan, media yang kita konsumsi, atau juga dapat dikatakan sebagai ekspresi dan karakter seseorang anak-anak. Di sini ketika pegawai, karyawan dalam perusahaan ketika ingin memberikan pelayanan, memberikan sebuah kehormatan bagi konsumen, kita juga harus menilai bagaimana perilaku kita dalam sehari-hari, sikap kita. Nah, sikap di sini terbentuk dari latar belakang keluarga, pendidikan yang kita peroleh. Bahkan anak-anak, ketika ibu kuliah, ibu sempat diceritakan oleh dosen ibu, yang mana suatu perusahaan bahkan ada yang ketika ia melamar bekerja, yang diminta adalah media sosialnya. Untuk apa anak-anak? Yaitu untuk melihat apakah kebiasaan seseorang itu baik juga di media sosial atau tidak. Biasanya anak-anak, seseorang itu sering menggunakan media sosial mungkin untuk curhat ataupun yang lain. Nah, kan tidak tahu ketika seorang pegawai itu melamar di perusahaan, yang dilihat itu media sosial. Apakah dia itu benar-benar berperilaku baik, tidak hanya di dunia nyata namun juga di dunia maya? Apakah sebarluaskan hal-hal yang positif atau hal yang negatif seperti itu? Nah anak-anak, ibu lanjutkan yaitu teamwork. Teamwork atau disebut juga dengan kerja tim, yaitu serangkaian sikap dan perilaku dari orang-orang yang tergabung dalam sebuah tim. Kerjasama anak-anak, sukses atau tidaknya bisnis itu bergantung pada kondisi teamworknya. Bagaimana kerja timnya, bagaimana sikap dan perilaku orang-orang yang bergabung dalam sebuah tim itu, yang nantinya teamwork inilah akan menentukan perjalanan dari suatu bisnis. Yang pada dasarnya anak-anak, seorang individu itu tidak mampu hidup sendiri. Layaknya makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bergantung terhadap orang lain. Nah, di sini sama halnya dalam melaksanakan sebuah bisnis, dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan, kita juga harus menerapkan kerja tim, kerjasama dengan tim. Nah, dengan adanya kerja tim yang baik, kemudian adanya komunikasi tim yang baik, kemudian juga adanya pemimpin yang cerdas dalam menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan, maka akan mendorong
perusahaan itu akan berkembang lebih baik lagi. Nah, anak-anak, seseorang yang profesional akan mampu bekerja sama dengan orang lain dalam tim. Di sini artinya mampu menyesuaikan diri dengan baik, sehingga nanti itu dapat dengan mudah bisa mencapai tujuan yang diharapkannya, anak-anak. Nah, anak-anak, ketika suatu perusahaan itu ingin maju, salah satu kuncinya yaitu kerja tim. Pemikiran masing-masing individu boleh berbeda, tapi ketika sudah ada pimpinan yang memutuskan dan putusan itu sudah disepakati, maka bagaimana mungkin tim itu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan keputusan yang ada. Namun bekerja di sini tidak sesuai dengan pemikirannya masing-masing, namun sesuai dengan keputusan bersama dan kesepakatan bersama yang telah ditentukan, anak-anak. Nah, anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran pada kali ini yaitu pegawai suatu perusahaan juga harus memiliki kepribadian dan sikap profesional yang baik dalam melaksanakan tugasnya, anak-anak. Selain itu, pegawai juga harus memperhatikan penampilannya karena penampilan seorang pegawai yang baik akan mampu menciptakan kesan yang baik pula di mata pelanggan dan menjadi salah satu hal yang penting untuk menciptakan citra baik bagi perusahaan. Pegawai juga perlu mengetahui dan memahami terkait dengan etiket, perilaku, dan bekerja sama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Hal tersebut merupakan penentu sukses atau tidaknya suatu bisnis. Oleh karena itu, anak-anak, dalam pembentukan teamwork harus diperhatikan kinerja anggotanya. Dan orang-orang yang berada di dalam suatu teamwork harus memiliki etiket yang baik dan mendukung sikap dan rasa kebersamaan agar bisa bekerja sama dalam membangun dan mengolah bisnis yang sedang berjalan, sehingga bisnis yang sedang dijalankan tersebut dapat bertahan lama di tengah persaingan global seperti sekarang ini. Sehingga anak-anak, sikap profesional, sikap yang baik dari pegawai, sikap attitude, kemudian perilaku, kerjasama yang sudah Ibu jelaskan tadi merupakan salah satu kunci juga untuk memberikan kemajuan bagi suatu perusahaan. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian materi kita pada bab 5 terkait dengan sub C sampai dengan E. Nah, anak-anak, terima kasih. Nah, anak-anakku semua, Ibu tadi sudah menerangkan terkait dengan bab 5, yaitu pelayanan prima. Kita membahas terkait sub C sampai dengan E, yang mana kita membahas karakteristik kualitas pelayanan prima, kemudian tujuan, manfaat, fungsi, dan tolak ukur dari pelayanan prima. Kita juga membahas terkait dengan etiquette, teamwork, dan behavior. Nah, anak-anak, Ibu harapkan dari pembelajaran pada